Untuk pendulum terbalik kita, permodelannya kemarin, ya, kita dapat kita pakai di sini masanya 2 kg ya. Jadi massa yang besar nih 2 kg, massa yang kecil 0,1 kg, panjangnya setengah meter, dan gaya percepatan gravitasinya 9,8 ya. Sehingga kita dari persamaan Newton itu kita dapat kemarin persamaan yang seperti ini ya. Jadi ini adalah x dotnya, ini adalah x-nya ya. Jadi ini inputnya. Nah, kita tinggal sekarang masukkan nilai M kecil, M besar, G, dan L. Sehingga kita dapat matriks A-nya dan matriks B ya. Sehingga kalau kita substitusi ya, substitusi M-nya di sini 0, ini 1, 0, 0, di sini akan nanti dapat 20,6, di sini akan dapat minus 0,049 ya. Nah, untuk B-nya kita dapat 0, di sini min 1, di sini 0, di sini 0,5 ya. Baik, jadi kemarin ini kita dapat di sini min ya. Oke. Jadi ini adalah matriksnya. Nah, tentunya kita akan lakukan analisa yang sama. Jadi yang pertama kita cek apakah matriks ini stabil ya. Tentunya nanti akan menghasilkan pol yang tidak stabil ya, karena kita tahu ini adalah pendulum terbalik. Jadi otomatis nalarnya kita atau logikanya kita membilang ini pasti tidak stabil. Jadi caranya ngecek adalah standar ya. Tapi ini matriksnya lebih besar. Sehingga yang perlu dilakukan adalah tetap sama ya. Jadi kita harus cari SI min A. Jadi matriksnya ini sama dengan 0. Dengan A yang ini ya. Jadi ini adalah 4 kali 4. Sehingga S-nya kita, SI-nya kita SI-nya kita sekarang menjadi 4 kali 4 ya. Jadi ini menjadi sini S, sini 1, 2, 3, 0 ya. 1, 2, 3, sini ada S 0, 0, sini ada 0, S 0. Jadi S-nya kita jadi seperti ini. SI-nya. Ya. Sehingga tinggal dimasukkan ke situ sehingga kita dapat matriks yang bentuknya seperti ini. Jadi kalau kamu masukkan ya, jadi kamu dapat matriks yang seperti ini. Jadi kita tinggal cari determinannya ini sama dengan 0. Jadi kalau kita cari determinannya ini, nah untuk mencari determinannya ini ya, jadi kamu harus hati-hati ya untuk menghitungnya. Tentunya kamu udah belajar dulu waktu matematika teknik ya. Jadi ini nanti kalau kita cari determinannya, ini kita akan dapat dia adalah sebesar S pangkat 4 minus 20,6 S pangkat 2 seperti itu. Jadi ini kita akan set sama dengan 0 ya. Dan saya akan tulis di sini persamaan karakteristiknya ya. Jadi persamaan karakteristiknya sama dengan S pangkat 4 plus A1 S pangkat 3 plus A2 S pangkat 2 ya, yang tadi ya, yang A dan alfa nanti ya, plus A3 S plus A4 sama dengan 0. Oke. Nah, yang pertama kita akan cek polnya dulu. Polnya berada di S1 dan S2 itu di 0 ya. Ini sudah tanda-tanda nggak stabil ya kalau di 0 ya, karena dia osilasi ya. Terus ada lagi S2, 3 dan 4 itu adalah plus minus akar 20,6. Jadi ini karena dia positif ya, karena dia positif tentunya ini tidak stabil. Yang membuat dia tidak stabil adalah nilai positifnya ini. Ya, nah sekarang kita ingin membuat dia stabil. Nah, sebelum kita lanjut, kita note dulu ya, kita tulis dulu nilai A1 berapa.
Jadi A1 di sini adalah komponen dari S pangkat 3. Jadi A1-nya adalah 0. A2 adalah komponen dari S pangkat 2. Jadi A2-nya adalah minus 20,6. Jadi A3 adalah komponen dari S pangkat 1. Jadi 0. Dan A4 juga 0. Jadi ini adalah nilai A-nya ya untuk sistem kita. Nah, sekarang kita ingin memberi dia feedback sedemikian rupa di sini ya, feedbacknya di sini dari persamaan kita. Sedemikian rupa nanti mu sama dengan minus K dikali X. Jadi kita ingin nyari K ini. Ya, nanti sistemnya akan berubah menjadi sistem dengan pole yang kita inginkan. Nah, umpamanya kita ingin menempatkan pole-nya sekarang ya, jauh dari positif. Jadi kita set S1 min 10, S2 min 10, S3 ini S4 ya. S3 min 2 plus J akar 12 dan S4 min 2 min J. Jadi semuanya pole-nya harus kompleks conjugate ya. Kompleks conjugate ya. Sehingga kita bisa dapatkan nilai alfa yang baru kita atau persamaan karakteristik yang baru kita dengan S min S1, S min S2, S min S3, S min S4. Jadi ini kita kalikan semua, ini sama dengan 0. Oke. Jadi kalau kita substitusi S-nya semua di sini, nanti kita akan dapat, kamu bisa cari sendiri ya. Jadi kita dapat S pangkat 4 plus 24 S pangkat 3 plus 196 S pangkat 2 plus 720 S plus 1600 sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan karakteristik sistem yang baru ya. Semuanya nanti setelah dikasih feedback. Jadi harapannya seperti ini. Nah, dari sini kita juga akan dapat nilai apa? Selain nilai akar-akarnya ini ya, kita juga punya nilai alfa ya. Jadi ini alfa 1 kita adalah koefisien yang ini ya, 24 ya. Alfa 2 koefisien yang ini ya, S pangkat 2 sama dengan 196. Alfa 3 kita adalah 720 dan alfa 4 kita adalah 1600. Jadi ini adalah nilai alfa yang nanti diperlukan dalam mencari K dengan metode kita yang terakhir tadi kita bahas. Ya. Nah, langkah kita berikutnya adalah menentukan matriks transformasi kita ya, T sama dengan M dikali W yang tadi ya. Nah, M karena 4 kali 4, M kita nanti bentuknya adalah B, ada AB, ada A kuadrat B, ada A pangkat 3B. Seperti ini. Ya. Nah, tentunya metode Ackermann juga kamu bisa pakai. Ya, metode Ackermann juga bisa dipakai untuk mencari nilai K. Oke. Tapi kalau metode Ackermann kita tidak perlu nilai alfa-alfanya itu ya. Yang kita perlu adalah ingat kalau metode Ackermann kita perlu ini sebagai apa? Polinomial kita. Nanti kita tinggal ganti ini menjadi polinomial dari matriks kita ya. Jadi ingat itu ya. Jadi ini nanti ada polinomial matriks kita nanti sehingga kita dapat nanti nilainya ini ya, polinomial kita dengan matriks ini ya. Dengan koefisiennya sama semua. Oke. Jadi kita coba pakai metode yang ini. Yang terakhir yang kita bahas tadi ya. Nah, untuk matriks stabilitas kita, kamu harus hitung manual ya. Atau kalau pakai komputer juga bisa. Jadi M, nanti kamu akan dapat M. Saya isi dulu ya. Oke, jadi kamu dapat matriks stabilitasnya kita seperti ini. Ya. Ada matriks W kita.
Jadi ini cuma kamu tinggal isi ya. Jadi ini adalah nilai-nilai dari A-nya tadi. Ya. Sebelum sistemnya stabil ya tentunya. Oke, jadi kita cek yang tadi samaan sebelum kita pole placing ya. Jadi ini A2-nya ya. Ini A2-nya di sini ya. Ini A1 seperti itu. Jadi sekarang kita tinggal kalikan M kali W-nya. Kita dapat matriks transformasi kita ya. Jadi T-nya kita dapat setelah perkalian seperti ini ya. Jadi ini hasilnya. Nah, sekarang kita tinggal inverse ya. Jadi kita tinggal inverse T. Jadi hati-hati dalam inverse T. Jadi selalu inverse min T itu adalah 1 per determinannya ya. Determinan T dikali kofaktor dari T kita transpose. Jadi seperti itu. Jadi nanti kita akan dapat bahwa nilai T inverse-nya adalah, jadi ini nilai inverse-nya ya. Jadi agak complicated sedikit. Terakhir, untuk menentukan nilai K, jadi K nanti kita akan dapat dari mengalihkan sebuah vektor yang tertranspose ya, atau matriks juga ya. Sini ada alpha 4 min A4 ya, jadi ini komponen yang paling kiri. Habis itu kemudian yang kedua adalah alpha 3 min A3, alpha 2 min A2, dan alpha 1 min A1 ya. Jadi ini matriks kita kalikan dengan inverse T. Kita kalikan dengan itu. Jadi apabila itu kita lakukan ya. Jadi ini adalah, ingat, ini adalah koefisien karakteristik kita ya, koefisien karakteristik kita setelah di pole placement, setelah kita taruh pole-nya. Nah, yang ini adalah karakteristik sebelum kita taruh pole-nya ya. Nanti kamu akan dapat bahwa K dari ini di sini ini adalah sebesar ini ya. Jadi minus 298, minus 60,7-an, minus 163 dan minus 73 ya. Jadi sebesar itu. Jadi itu nilai K-nya. Ya. Jadi apa sih artinya ini? Jadi ini artinya untuk mendapatkan menstabilkan sistem kita, jadi gaya yang kita akan kasih, ini gayanya ya, itu harus sebanding dengan X1 dengan proporsionalnya sekian, X2 proporsionalnya sekian, dan seterusnya. Ya, jadi apabila ada perubahan dalam X1, jadi X1 dalam hal ini adalah, kalau nggak salah sudutnya ya, theta ya, coba kita lihat. Ya, ini persamaan kita yang kemarin ya. Jadi X1 ini theta. Jadi kalau kita memiliki sudut tertentu, kita harus, dia faktor pengalinya adalah sekian untuk menstabilkan sistem. Sedangkan kalau kecepatan sudut theta dot adalah sebesar sekian, dan seterusnya. Jadi X adalah sekian dan X4 sekian. Nah, kalau kita masukkan sekarang nilai mu-nya ke sini, ya, kita akan mendapatkan sebuah persamaan sebagai berikut.
Jadi kita dapat persamaannya ini. Ya. Jadi X dot ini persamaan awal kita ya. Tentunya kita memiliki feedbacknya sekian ya, sehingga kita dapat persamaan baru kita seperti ini. Nah, persamaan ini kita bisa plot sekarang. Ini yang stabil ya, ini yang stabil. Tentunya dengan tadi input kita sebagai berikut, sebagai ini ya, sebagai gayanya kita memenuhi persamaan ini. Nah, nanti kita akan bahas di video terpisah tentang bagaimana caranya memecahkan persamaan ini dengan numerical ya, numerical. Jadi kita akan plot, nanti kita lihat dengan keadaan awal yang berbeda-beda, kita akan lihat apa yang terjadi dengan sistemnya kita. Oke. Nah, hal penting yang kita dapat dari sini adalah satu, bahwa feedbacknya kita nanti pasti linear ya. Jadi kita kalau lihat persamaan linear ya, dengan koefisien berbeda-beda. Yang kedua, ini juga menunjukkan skalanya ya. Jadi skala, contohnya kalau kita lihat X1 adalah theta ya. Jadi X1 memiliki beban yang lebih besar daripada X2 atau theta dot. Jadi ini sangat penting dalam nanti kalau kita menentukan dalam fuzzy logic ya, yang namanya fungsi keanggotaan. Jadi ini faktor skala ini penting. Contoh kedua adalah X ya. Jadi ini adalah X. Ini adalah X dot atau kecepatan X-nya. Jadi X itu sangat jauh lebih penting daripada X dot ya, dengan faktor 2 kali, sekitar 2 kali. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah hal yang pertama nanti yang akan kita pakai dalam menentukan fungsi keanggotaan dari fuzzy-nya kita. Jadi kalau kita lihat nanti kalau kita plot umpamanya gayanya kita berdasarkan sudut, tentunya kita akan dapatkan garis lurus seperti itu. Jadi ini punya X1 ya, X1. Ya, tetapi kalau kita pakai nanti fuzzy, jadi ini adalah yang kita dapat dari persamaan linear kita. Tapi kalau kita fuzzy, nanti kita bisa dapat persamaan yang non linear ya. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Ya. Jadi ini adalah hasil dari fuzzy. Ya. Jadi yang lurus ini adalah dari pole placement kita. Oke. Nah, jadi nanti fuzzy akan memberikan respon yang lebih baik daripada pole placement. Karena pole placement hanya bisa memberikan respon yang namanya respon linear. Oke. Jadi itu adalah tujuan kita mempelajari. Sebelum kita pergi ke fuzzy, kita harus paham dulu tentang sistem kendali. Ya. Sehingga dengan permodelan nanti kita lebih bisa mendesain lebih sistem fuzzy yang lebih baik. Nah, tentunya ada beberapa sistem fuzzy yang tidak perlu pemodelan ya. Artinya permodelannya tidak perlu akurat ya. Tentunya perlu permodelan. Selalu setiap sistem kita perlu permodelan yang akan membuat kita mengerti tentang sistem tersebut. Ya. Jadi itu intinya. Oke. Jadi sampai sekian aja untuk video kali ini. Nanti saya akan tambahkan video tentang caranya mencari solusi dari ini dengan memakai metode numerikal ya.